peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh-Nya ke dalam hati kita yang berseru, "Abba, ya Abba." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu jangan menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, benar hidup kami. Para pengantar yang terkasih, para pengurus stasi yang saya kasihi juga, dan umat sekalian, serta ada Depas Harian 1 di sini, Pak Thomas Eri, juga ada panitia pembangunan gereja, ketua Pak Kennedy beserta ibu, dan juga ada Konsos Hendrik dan adik-adik istighfar yang terkasih dalam Tuhan. Juga ada ibu desa ya, artinya baru mau jadi ibu desa. Selalu mengatakan kepada saya, Pastor, kalau bisa nanti di Korondeme jangan sebut-sebut seperti itu, sebut saja sekretaris ya. Tapi saya berdoa moga-moga sampai ke situ, tidak ada salahnya toh. Tapi mikir-mikir pekerjaan, katanya kalau jadi kepala desa atau ibu desa, selesai itu selesai. Kalau jadi sekretaris katanya seumur hidup, rupanya tidak mau berbalik. Maka itu kita sekali lagi mau merenungkan tentang 3 hal yang terpaksa kita jadikan 3. Karena yang pertama itu tentang kita sudah melewati tahun 2022 dan memasuki tahun baru, serta juga kita merayakan hari ini Hari Raya Santa Perawan Maria, serta kita gabung dengan pesta panen, pesta syukur ya. Pesta panen berarti tidak ada ternak ya? Ada. Nah, kita mulai dengan tahun baru ya. Paling tidak kita mau gali sedikit apa pesannya buat kita semua. Kemarin itu di gereja saya merayakan Ekaristi bersama umat di paroki. Dalam perayaan itu ya boleh merayakan bersama umat dari paroki 2 rukun besar di sana, rukun Santa Cecilia dan rukun Santa Monica. Yang pertama-tama saya rasakan bahwa sebagai satu umat kita mau mensyukuri segala perjalanan dan kebaikan Tuhan dalam tahun 2022 yang sudah kita lewati bersama. Dan setelah misa itu kita juga mempersiapkan tahun 2023. Rupanya masih ada lagi doa dan perayaan Ekaristi. Jadi yang pertama adalah di paroki sebagai satu kesatuan umat bersama yang mau bergerak dan berjalan bersama.
Tetapi kemudian dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi di dalam keluarga, di satu rumah bersama dengan keluarga yang bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam keluarga tersebut, atas orang tua, atas kehadiran ayah, ibu, atas kehadiran suami dan istri, anak-anak dan cucu. Dan itu semakin lebih menyempitkan perasaan syukur, perasaan berterima kasih kepada Tuhan, karena masing-masing dengan perannya boleh senantiasa diberkati. Dan terutama keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Dan setelah itu tentu saja ada makan dan minum. Kalau di paroki tidak ada, ya, tidak sempat menyediakannya. Dan karena mungkin kegembiraan dan sukacita, saya baru pertama kali minum bir sampai 2 gelas, walaupun gelasnya kecil, ya. Dan ya, kebersamaan itu boleh dibagi dengan cerita-cerita seputar tentang kehidupan gereja, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Tapi pada intinya adalah rasa syukur dan rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan.